Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun atas nama Iqbal Al-Ghazi akan mempresentasikan makalah turuk tentang judulnya metode direct method. Nah, ya. Metode direct method yang pertama itu pendahuluan atau mukaddimah. Belajar dan memahami bahasa asing menjadi kebutuhan saat ini, baik karena tuntutan karir maupun karena kebutuhan dalam dunia akademik, termasuk mempelajari bahasa Arab yang menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap orang yang sedang belajar di sebuah lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, karena di antara fungsi bahasa Arab adalah sebagai alat untuk meningkatkan intensitas penghayatan keagamaan dan pengembangan keilmuan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan literatur yang menjadi bahan rujukan keilmuan Islam ditulis dan dibukukan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, para peminat studi Islam, baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama, wajib mempelajari dan memahami bahasa Arab. Ada banyak faktor yang menyebabkan sukses dan tidaknya seorang belajar bahasa Arab dan belajar bahasa asing pada umumnya. Faktor-faktor yang sering disebut oleh para pakar bahasa adalah faktor bakat, inteligensi, minat, dan motivasi. Metode belajar dan faktor guru, lingkungan, dan sebagainya berkaitan dengan metode belajar. Para linguis telah berupaya merumuskan metode dan teknik yang praktis untuk mempelajari bahasa asing termasuk bahasa Arab. William Francis mencatat terdapat sekitar 15 metode dalam mempelajari bahasa. Salah satu metode yang dianggap efektif dalam mempelajari bahasa Arab adalah metode langsung atau disebut dengan direct method. Metode langsung muncul sebagai reaksi metode qawaid terjemah yang memperlakukan bahasa sebagai suatu yang mati. Metode langsung memprioritaskan keterampilan berbicara kalam dan memperlakukan bahasa sebagai suatu hidup yang baik. Kedua lembaga pendidikan tersebut adalah pondok-pondok pesantren salaf yang masih menggunakan metode qawaid terjemah dan pondok-pondok pesantren modern yang menggunakan metode langsung. Terus pengertian metode langsung. Metode langsung adalah atau direct method, terjemahan dari bahasa Inggris direct method, sementara dalam bahasa Arab disebut at-tariqah al-mubasyarah. Metode ini menurut Azhar Arsyad muncul sebagai reaksi penolakan terhadap metode al-qawaid wa al-tarjamah yang diklaim memperlakukan bahasa sebagai benda mati dan tak punya unsur hidup. Pada saat yang sama muncul gerakan yang mempropagandakan untuk menjadikan bahasa asing lebih efektif dan efisien. Metode langsung berasumsi bahwa proses belajar bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan menggunakan secara langsung dan intensif dalam komunikasi. Menurut metode ini, para pelajar bahasa asing dengan cara menyimak dan berbicara, sedangkan membaca dan menulis dapat dikembangkan kemudian. Metode ini disebut metode langsung karena selama pelajaran guru langsung menggunakan bahasa asing yang diajarkan, dalam hal ini bahasa Arab. Sedangkan bahasa murid tidak boleh digunakan untuk menjelaskan arti suatu kata, kalimat, digunakan gambar-gambar atau peragaan. Selanjutnya ialah pendekatan. Pengertian pendekatan. Pendekatan adalah suatu pernyataan pendirian, filsafat, dan keyakinan. Pendekatan ialah suatu aksioma, jelas kebenarannya, yang diyakini walaupun kebenaran itu tidak mesti dapat dibuktikan. Konkretnya, pendekatan dalam pengajaran bahasa terdiri dari serangkaian asumsi yang mengenai hakikat bahasa dan mempelajarinya. Misalnya, asumsi dari oral approach yang menyatakan bahwa bahasa adalah apa yang didengar dan diucapkan, sedangkan tulisan merupakan representasi dari ucapan itu. Juga asumsi yang menyatakan bahwa keterampilan menyimak dan berbicara harus diprioritaskan daripada keterampilan membaca dan menulis. Adalah dua contoh yang merupakan pernyataan keyakinan, pendirian, dan filsafat yang jelas kebenarannya. Rusdi Taimah mengemukakan bahwa ada 4 macam pendekatan dalam pengajaran bahasa asing, yaitu pendekatan manusiawi, yakni pendekatan yang melakukan pada perhatian terhadap peserta didik sebagai anak manusia, bukan sebagai alat atau benda yang menerima stimulus dan meresponnya. Pendekatan ini sangat memperhatikan kepuasan kebutuhan psikologis peserta didik
daripada menyambut aspirasi pikiran mereka. Yang kedua, pendekatan sarana dasar, yakni pendekatan yang mengasumsikan bahwa dalam mengajar bahasa asing harus mengandalkan kepada sarana dan teknik mengajar. Sebagaimana diketahui bahwa sarana atau alat peraga mempunyai peranan yang besar dalam menyampaikan keahlian dan mengubahnya dari keahlian abstrak yang konkret. Pendekatan yang ketiga, pendekatan analisis dan non-analisis. Ada dua. Yang pertama, pendekatan analisis adalah pendekatan yang berlandaskan pada pertimbangan kebahasaan yang bersifat sosial-linguistik, semantik, aktivitas bicara, analisis, sistem, dan pengertian-pengertian pikiran serta fungsinya. Pendekatan non-analis adalah pendekatan yang berlandaskan kepada pertimbangan kebahasaan yang bersifat psikolinguistik. Yang terakhir, yang keempat, adalah pendekatan komunikatif, yakni pendekatan yang berasumsi bahwa sebagai alat konsumsi sehingga sasaran pembelajaran adalah supaya peserta didik mampu berkomunikasi aktif dan praktis. Menurut pendekatan ini, fungsi utama bahasa antara lain fungsi manfaat, fungsi regulatori, fungsi interaksi, fungsi pribadi, fungsi heuristik, dan fungsi imajinasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.